Acara ini dipersembahkan oleh Aku Pasti Bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa. Menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Ruang Publik kembali hadir menyapa Anda hari ini 14 Juli 2021. Dan lagi-lagi kita akan bahas mengenai pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa lonjakan kasus COVID-19 di Surabaya dan Jawa Timur masih cukup tinggi. Bahkan beberapa daerah di Jawa Timur terpantau berstatus zona merah atau memiliki resiko penyebaran COVID-19. Khususnya di Surabaya sendiri, mulai dari vaksin massal hingga PPKM darurat dan juga strategi lainnya untuk kemaslahatan umat. Namun, strategi dan beberapa keputusan itu menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Dan satu diantaranya adalah PPKM darurat. Mulai dari penyekatan hingga penutupan warung-warung yang nekat. Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya di Ruang Publik hari ini. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Kamelia Habibah SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Siang. Luar biasa, saya tahu PPKM darurat buat Ibu lebih sibuk dari sebelum-sebelumnya, sudah sibuk, makin disibukkan lagi karena turun langsung ke lapangan. Kita boleh lihat satu cuplikan berikut ini adalah kegiatan Bu Kamelia Habibah yang langsung turun ke lapangan. Seiring dengan meningkatnya angka kematian akibat COVID-19, keberadaan Mudin untuk pemulasaraan jenazah COVID-19 menjadi kebutuhan yang sangat penting. Meski sudah banyak relawan yang direkrut oleh pemerintah Kota Surabaya, di balik itu tidak mudah mencari seorang Mudin perempuan dengan keahlian dan persyaratan tertentu untuk pemulasaraan jenazah COVID perempuan. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya dan juga sebagai Ketua Fatayat NU Kota Surabaya bergerak untuk terjun langsung ke lapangan, menghibahkan dirinya untuk menjadi relawan pemulasaraan jenazah COVID di Makam Keputih. Selain itu, Kamelia Habibah juga memberikan bantuan perlengkapan untuk sarana merawat jenazah. Allah, Bu Kamelia, boleh diceritakan Bu, apa saja kemudian yang Ibu lakukan sih? Tadi kita cuma lihat cuplikan video, tapi ini sudah sekilas saja. Tapi ini kan sudah tanggal 14, artinya sudah 2 minggu, kurang lebihnya PPKM darurat dilaksanakan. Dari tanggal 1 berarti ya Ibu sudah turun ya, apa saja yang Ibu temui di lapangan Bu? Ya, alhamdulillah arek Surabaya kudu wani sehat, wani segalanya ya Mbak ya. Alhamdulillah ketika PPKM di kantor DPRD juga menerapkan WFH, jadi kegiatan ngantor tidak ada selama kita PPKM. Akhirnya saya memilih ngantor di Makam Keputih. Masya Allah. Memang awalnya ada permintaan dari Dinas Sosial kepada Fatayat untuk mengirim relawan-relawan Mudinnya Fatayat untuk dibantukan di Makam Keputih karena memang sangat kesulitan mencari Mudin perempuan menangani jenazah COVID. Tidak semuanya berani dengan resikonya ya. Jadi Ibu bertugas sebagai Mudin gitu ya Bu? Bertugas sebagai Mudin. Awalnya sih saya memang cuek sih ya, memang cuek. Tapi ketika saya berkunjung ke beberapa titik di kampung-kampung, itu banyak ditemukan jenazah yang tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa dimakamkan karena tidak punya surat keterangan kematian, tidak ada Mudin yang berani. Akhirnya di sana saya terpanggil untuk harus terjun secara langsung. Baik Bu. Bahkan ini informasi yang kita dapat bahwa TPU Keputih itu rencananya akan diperluas ya, betul ya Bu ya? Kalau diperluas tidak, karena memang sudah cukup luas. Cuman kita memang tahun ini kita menambah 1 titik makam di Wiyung.
menambah lagi. Baik, kita akan bahas kemudian apa lagi yang Ibu lakukan di lapangan gitu, karena tidak hanya di TPU Keputih sepertinya, tapi banyak sekali bantuan-bantuan yang juga Ibu lakukan gitu di lapangan. Kita akan bahas kembali tetap di Ruang Publik. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Terima kasih Anda masih di Ruang Publik. Kita masih bahas mengenai strategi lawan amukan pandemi. Namun kita lanjutkan dulu pembahasan di segmen sebelumnya mengenai Bu Hamelia Habibah selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya langsung terjun ke lapangan menangani dan juga membantu penanganan para jenazah di TPU Keputih. Selain kemudian kami tahu sebetulnya Bu, kan kalau sudah turun ke lapangan artinya sudah tahu resiko-resiko yang terjadi. Ya. Ibu memang mau menerima resiko-resiko itu, karena Ibu bukan nakes gitu loh Bu, Ya. Ibu bukan dokter juga gitu Bu. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan sih Bu? Yang menjadi pertimbangan satu adalah banyaknya tingkat kematian, tingginya tingkat kematian setiap hari. Yang kedua adalah menyedihkan ketika keluarga yang meninggal itu kebingungan untuk jenazah ini mau diapakan, karena telepon 112 tunggu, bahkan ada yang sampai bermalam di rumah. Dan ini yang justru paling menakutkan adalah nanti kalau sampai mayat ini terjadi sesuatu menyebarkan penularan, kita semakin sulit memutus mata rantai. Yang satu itu, yang kedua semakin kegelisahan warga itu, sehingga hukuman sosial keluarga itu dikucilkan, itu mati kena COVID. Nah ini juga terjadi. Nah ini yang memang saya akhirnya terpanggil untuk mengiyakan permintaan dari Dinas Sosial untuk terjun berserta kawan-kawan Fatayat. Tentunya ada beberapa relawan dari Fatayat yang bersedia untuk kami tugaskan di Makam Keputih. Dengan segala resiko yang ada. Dengan segala resiko. Kalau pulang ke rumah keluarga gimana Bu? Ya awalnya sih umi saya kan karena komorbid ya, dia punya penderita diabetes. Ketika mau masuk kamar, stop dulu, sudah cuci tangan, sudah mandi, sudah ganti baju. Nah seperti ada kekhawatiran. Bahkan suami saya sempat WA saya di hari keempat saya bertugas, cukup sudah yang kamu lakukan khidmatmu itu cukup untuk masyarakat. Sekarang kamu tolong sayangin keluargamu, tolong kamu patuhi, saya ini imam keluargamu, sampai seperti itu. Tapi itu hari keempat dan hari Ibu masih keempat, menjalankan sampai hari ini. Saya terus menjalankan. Saya memberikan pemahaman bahwa ini adalah panggilan. Saya sebagai pelayan masyarakat harus siap menjadi apapun dengan segala resiko yang saya hadapi. Tapi saya mempunyai keyakinan, saya meyakinkan kepada keluarga, ketika kita membantu hamba Allah, pasti Allah akan melindungi kita, akan membantu kita. Apa sih Bu yang Ibu temukan atau Ibu temui di sana tuh kondisinya? Separah apa Bu? Di sana sangat crowded ya. Penumpukan itu bukan hanya ada di tenda tempat pemulasaran, tapi juga di ambulans. Karena tidak ada yang segera menanganin, akhirnya jenazah itu nunggunya di dalam ambulans, sehingga ambulans itu tidak bisa mobilisasi. Nah ini yang juga menghambat penanganan pasien, penanganan orang meninggal di kota Surabaya sampai tumpukan itu. Nah, itu terutama di tengah malam. Di tengah malam itu tidak ada modin sampai saat ini. Jadi modin sampai yang mau tengah malam 24 jam ya Bu ya? Enggak. Kalau kita perempuan cukup jam 11 malam. Saya tidak mau mereka juga kelelahan ya tentunya gitu. Kita harus melindungi mereka. Jadi ada pengalaman sampai jam 11 malam berarti Ibu melaksanakan tugas itu? Kalau saya enggak sampai jam 11 malam karena saya harus mobilisasi ke tempat yang lain. Cuman teman-teman relawan dari Fatayat sampai ada yang jam 11 malam. Sehingga besoknya harus pamit saya, ketua saya cuti ya, ini saya KO karena sudah 11 jenazah yang saya rawat, seperti itu. Masya Allah, Bu Kamelia, selain di TPU Keputih, mungkin turun ke lapangan di titik-titik mana lagi mungkin Bu? Sementara memang yang crowded itu adalah di Keputih untuk pemulasaran jenazah, dan kita hanya punya satu titik di Surabaya, itu di Keputih. Selain juga kita mobilisasi ketika ada keluarga
masyarakat yang membutuhkan rumah sakit, kita bantu untuk pendampingan. Kemarin kita pendampingan ke RSI Ayani sampai benar-benar mereka tertangani. Ternyata kondisi memang crowded sehingga mereka harus meninggal di tengah jalan. Rekan-rekan Fatayat berapa Bu jumlah yang ikut terjun? Sekarang lebih dari 10. Kemarin kita kirim 2 ke Dokter Sutomo. Oh ya, kemarin kita ke Dokter Sutomo ada 70 jenazah yang menunggu untuk di pemulasaran. Sehingga ya mudah-mudahan terus kita terus melakukan rekrutmen untuk memanggil teman-teman Fatayat. Memang tidak mudah ya mendapatkan izin dari keluarga, terutama biasanya pribadinya siap tapi keluarganya melarang karena memang khawatir pulang membawa virus. Jadi kekurangan tenaga atau relawan itu khususnya adalah diperbantukan untuk bagian apa sih Bu? Bagian merawat jenazahnya, Merawatnya mensucikan, mengkafanin, seperti itu. Kan tidak semua kan takut bersentuhan secara langsung. Baik, dan tadi pada saat di video diputarkan sebenarnya kita juga bisa melihat Bu Kamila menggunakan APD begitu APD, lengkap ya Bu, semuanya berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Baik, Dan baik. itu juga sangat menyiksa, apalagi kalau siang ya, dehidrasi, dalam kondisi yang pakai APD pengap, terus masuk dalam ruangan tenda juga kurang udara, itu sangat menyiksa teman-teman relawan di sana. Sepanjang bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi ADPRD Kota Surabaya, kayaknya pengalaman ini yang paling mengesankan ya Bu ya? Ada 2 kali, 2 pengalaman. Yang pertama di tahun kemarin, saya juga mengantar warga melahirkan di dalam rumah karena mereka takut di COVID kan. Pemahaman COVID ini kan luar biasa ya, takut di COVID kan satu, yang kedua mereka tidak punya biaya untuk masuk rumah sakit. Karena ketika masuk rumah sakit harus beli APD-nya suster, APD-nya dokter, semuanya itu. Akhirnya mereka melahirkan di rumahnya. Ketika tidak penanganan yang salah, saya bawa ke IGD-nya Suwandi, sudah meninggal. Di sanalah saya terinfeksi dan saya kena COVID ya gara-gara menolong warga. Jadi saya sempat kena COVID dan hampir koma. Saya dijatah sama dokter paru 2 hari meninggal. Saturasi sampai 38 waktu itu. 38? 38. Makanya suami saya ingat waktu kejadian itu sudah cukup. Jangan diulangi lagi seperti itu. Tapi Ibu masih tetap melakukannya? Ya. Saya amazed sekali karena ini kalau sudah panggilan hati udah nggak ada yang bisa lawan ya Bu ya. Betul. Tapi gini Bu, kalau masalah yang rumah sakitnya itu kemudian tadi Ibu katakan masih ada 70 jenazah, itu baru satu rumah sakit Dr. Sutomo, belum rumah sakit yang lain. Administrasi rumah sakit kemudian sampai ke tempat pemakaman menurut Ibu seperti apa? Jadi kalau administrasi selama ini SOP-nya ya, kalau itu meninggalnya di rumah sakit, mereka mengeluarkan pasien dalam keadaan yang siap dimakamkan. Jadi tidak membebankan tim pemulasaran jenazah yang ada di Makam Keputi. Yang kita ramu di Makam Keputi adalah warga yang terindikasi COVID terus meninggal di rumah atau di puskesmas, itu yang kita lakukan pemulasaran jenazah di Makam Keputi. Jadi sebetulnya sudah jelas secara administrasi dan tidak ada terlalu halangan atau kesulitan yang berarti ya Bu. Cuman memang karena faktor kekurangan SDM. Faktor kekurangan SDM Dan karena tingginya COVID juga. Ya. Baik, jadi memang Ibu melihat sendiri kematian terus berdatangan begitu Bu? Ya. Angka di terakhir-terakhir ini memang terus meningkat? Terus meningkat, nakes kita juga banyak yang berguguran, banyak yang sakit, sehingga juga SDM kita juga kurang. Karena kami ingin memberikan pemahaman juga kepada pemirsa bahwa itu bukan hanya sekedar data atau di pemberitaan ya Bu. Ya. Ibu melihat sendiri. Saya melihat sendiri angka kematian di Surabaya minggu kemarin itu setiap hari itu di angka 130 jenazah per yang hari terdata ya, yang per terdata hari, Bu. Per hari. Itu secara total kan Per dari hari, ya. totalan semua rumah sakit ya Bu ya. Per hari itu yang teridentifikasi ya, ada yang juga meninggal tapi tidak disampaikan ke kita, kan masih ada beberapa itu. Dan itu memang semuanya positif COVID. Positif COVID. Baik Bu. Untuk bantuan-bantuan yang kiranya perlu saat ini sedang diperlukan itu yang seperti apa sih Bu? Selain mungkin relawan itu tadi. Ya. Bantuannya ini ada banyak jenisnya. Bantuan yang untuk nakesnya kah, untuk penanganan COVID-nya kah, atau untuk nuansa yang PPKM ini yang perlu kita omongkan ya.
Kalau untuk yang nakes ini memang kita harus segera mengeluarkan insentif nakes. Insentif nakes ini Oktober terakhir yang baru mereka baru terakhir menerima itu sampai Oktober. Pasca Oktober sampai bulan Juli ini mereka belum menerima insentif. Kami berharap pemerintah ini juga memperhatikan nakes ya, insentifnya nakes. Yang kedua, tingginya klaster ini terjadi pada klaster keluarga. Nah, klaster keluarga ini juga bisa dari keluarga nakes. Nah, ini juga harus ada perhatian khusus dari pemerintah kota Surabaya. Jadi insentif nakes ya Bu ya. Usai jeda kita akan bahas mengenai pro kontra diberlakukannya PPKM darurat dan kita ingin mengetahui pendapat atau sisi pandang dari Bu Camelia Habibah. Kita akan kembali usai jeda. Everybody knew your life. Everybody knew you're a player. Everybody knew you would never serious you'll ever get. And I tell you once again, baby. Terima kasih Anda masih bersama dengan Ruang Publik. Kita masih bahas mengenai strategi lawan amukan pandemi. Indonesia memiliki banyak sekali cara untuk melawan amukan pandemi, mulai dari vaksinasi, kemudian ada PPKM darurat. Di kota Surabaya sendiri, kita lihat satu kota saja sudah terlihat pro kontranya, Bu. Kalau Ibu lihat seperti apa, Bu? Ya, memang masyarakat ini satu, mereka kurang percaya adanya COVID. Meskipun kita sering menunjukkan bahwa COVID itu benar-benar ada. Salah satunya kenapa saya harus turun langsung. Kadang kita kalau hanya bicara kepada konstituen kita, kepada masyarakat, alah cuman bicara. Tapi dengan saya kerja nyata, realita ada bahwa ini loh mayatnya, jenazah itu ada. Itu memberikan bukti nyata bahwa COVID pandemik itu belum berlalu dari kita. Nah, sehingga mungkin bisa meningkatkan kedisiplinan warga. Yang kedua adalah ini faktor perut gitu loh. Apalagi nuansa PPKM yang seperti ini ya. Kita menyadarin bahwa pemerintah kota Surabaya belum mampu melakukan yang terbaik untuk warga kita. Saya menyadarin itu, bahkan saya berkeliling untuk meminta maaf kepada masyarakat yang lagi isoman, terutama kepala keluarganya yang isoman. Mereka yang harusnya di PPKM awal itu ketika kita mengeluarkan surat edaran terkait PPKM, kita harus sudah menyiapkan jaring pengaman sosial, sembako terutama bagi kepala keluarga yang isoman itu. Nah, sekarang ini kan banyak yang mereka, oke lah kalau pengusahanya mungkin mereka sudah punya tabungan laba selama dia usaha, tapi bagaimana pegawainya? Ini sehingga mereka juga mulai 2 minggu ini sudah kehabisan nafas untuk bertahan hidup sampai ada pelesetan PPKM ini pelan-pelan kita mati sampai seperti Banyak itu, sekali gitu meme loh. PPKM ini, pro ya, kontranya luar biasa. Nah, untuk memperkuat bahwa memang ada pro kontra PPKM darurat, kita saksikan satu video berikut ini. Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa Bali dari 3 hingga 20 Juli 2021. Namun, keputusan ini bergejolak ramai ditanggapi masyarakat. Sebagian masyarakat mengomentari kebijakan untuk menekan penularan COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan melalui akun media sosial. Beberapa masyarakat menyayangkan pemberlakuan dan pelaksanaan PPKM ini terkesan tidak merata dan tidak memberikan solusi baik bagi masyarakat yang terkena dampaknya, seperti pelaku usaha, buruh, dan pedagang-pedagang kecil. Ada yang sampai harus membayar denda yang cukup besar karena melanggar aturan PPKM, padahal hasil dagangannya tak sebesar uang untuk membayar denda. Ada yang harus tabah ketika dagangannya disemprot oleh petugas, sehingga mengalami kerugian pastinya. Ada juga yang harus memutar kendaraannya lebih jauh dari jalur yang dilalui biasanya, sehingga tidak tepat waktu saat bekerja karena banyaknya penyekatan. Dan ada yang berkerumun karena macet imbas dari penyekatan. Belum rampungnya pro kontra tersebut, kini pemerintah sedang menyiapkan skenario perpanjangan PPKM darurat hingga 6 minggu lamanya. Kita lihat bersama, tadi ada penyekatan di Surabaya sendiri, di Bundaran Waru ada penyekatan.
banyak yang putar balik gitu ya Bu ya. Kemudian warung-warung dipaksa karena ada Satpol PP yang berjaga, memang menyisir dari satu wilayah ke wilayah lain. Ada pendapat Bu mengenai itu? Ya, sebenarnya di sisi lain kami berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID dengan menghimbau masyarakat untuk stay at home, pray for all home. Tapi di sisi lain kita juga harus memikirkan bagaimana nasib keberlangsungan hidup mereka. Jadi pandemi kesehatan jangan sampai berubah menjadi pandemi ekonomi. Nah, ini juga yang harus kita pikirkan kepada, kita sudah memberikan masukan-masukan kepada pemerintah kota. Kemarin waktu kita rapat Komisi A dengan eksekutif, satu kita mengerelokasi anggaran seperti Bistayo. Bistayo itu ketika SE-nya wali kota itu 25% harus masuk, ternyata pemerintah juga tidak melakukan itu. Bistayo tetap 100% berjalan meskipun tidak ada penumpangnya itu. Ini kan mubazir anggarannya. Kenapa sih anggaran ini kita efektifkan? Bistayo 25% yang berjalan, yang dioperasionalkan, sisa anggarannya kita belikan sembako untuk keluarga yang isoman. Kita berikan itu. Terus kita minta pihak ketiga. Dalam artian ada beberapa yang diuntungkan dalam kondisi seperti ini ya. Kita bisa melihat secara kasat mata bagaimana toko modern masih beroperasional. Dikala toko-toko kelontong, usaha-usaha kecil itu selalu disambangin Satpol PP, tidak ada Satpol PP itu menyentuh toko-toko modern. Betul. Nah, ini harusnya ditegaskan oleh pemerintah kota. Kita paksa mereka mengeluarkan CSR untuk toko-toko modern. Karena apa? Kalau biasanya mereka bukanya jamnya jam 8 pagi atau jam 7 pagi, dengan ada PPKM mereka buka mulai jam 6 pagi. Karena tidak ada aturan yang pasti terkait dengan pembukaan jam buka toko modern. Nah, ini toko modern atau beberapa stakeholder yang diuntungkan dalam situasi PPKM ini disuratin dengan pemerintah kota, minta keluarkan CSR untuk lingkungan sekitarnya. Setiap gerai toko modern harus mengeluarkan bantuan-bantuan yang dititipkan melalui RT RW untuk meringankan beban masyarakat kita. Terus yang kedua adalah Satpol PP, penegak keamanan, jajaran samping itu harus humanis dalam memberikan pemahaman kepada pemerintah, kepada masyarakat. Tapi yang ditemukan kadang-kadang agak cara kasar ya Bu ya. Kasar, terus mereka bawa senjata yang besar-besar seakan-akan seolah-olah bikin kesalahan apa gitu ya Bu ya. Betul, seakan-akan dia tuh teroris gitu loh. Seakan-akan dia tuh kriminal yang tingkat tinggi. Nah, ini juga menjadikan psikis yang terganggu, kegelisahan. Padahal dalam menghadapi penyakit itu obat, vitamin itu nomor sekian. Yang terpenting adalah pikiran kita tenang gitu loh. Kalau seperti itu terus-terusan, masyarakat semakin galau. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Komisi A kemarin sudah minta anggaran, sudah menitipkan anggaran di gugus tugas di Bakesbang Pollinmas itu ada anggaran kampung tangguh. Kampung tangguh, setiap kampung tangguh itu ada 4 personil yang menjadi tugas gugus tangguh. Ini membantu. 4 itu ada wani jogo, wani nuturi, wani sehat, seperti itu. Nah, dan itu ada insentifnya. Saya berusaha memberikan masukan ini dioptimalkan sehingga ketika yang datang itu adalah sesama orang kampungnya, cara menyampaikan pemahaman itu kan mudah diterima daripada yang datang orang pakai baju coklat-coklat, Satpol PP dorong apa mereka sudah takut gitu loh. Nah, hanya takut saat Satpol PP datang. Ketika Satpol PP itu pergi, mereka akan balik lagi karena takut. Karena ya. ada tuntutan juga Bu, Ya, ada tuntutan karena kebutuhan. takut, karena kalau takut suatu saat berani. Ya. Tapi kalau kita diseganin orang kampung sendiri, tokoh masyarakat, tokoh agama itu beda gitu. Seperti Tapi masalahnya sekarang ada berita bahwa PPKM darurat diperpanjang Bu. Ya, saya berharap ini kan salah satu ikhtiar ya masyarakat, semoga bisa memahamin PPKM kalaupun harus diperpanjang. Tapi saya tetap berdoa mudah-mudahan PPKM tidak diperpanjang. Kalau melihat trennya Surabaya minggu ini sudah mulai menurun, angka kematian sudah mulai menurun, meskipun tidak terlalu tinggi, tapi lumayan turunannya juga lumayan. Mudah-mudahan tidak diperpanjang. Cukup Cinta Fitri yang diperpanjang ya. Sampai berlarut-larut. Tapi kalaupun harus diperpanjang, mudah-mudahan pemerintah pusat, pemerintah daerah ini bijak dalam menyikapi PPKM. Bukan hanya bisa mengambil kebijakan harus PPKM, tapi kita harus bijak berbuat apa dalam nuansa PPKM. Seperti itu. Baik, kita akan bahas mengenai strategi lawan amukan pandemi usai jeda. Tetap di Ruang Publik. Now I'm shaking, drinking all this
These last few weeks I've been exhausted. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come true? Banyak kendala yang ditemukan pada saat PPKM darurat ini diberlakukan. Banyak para pemilik usaha yang terhambat usahanya karena dilarang untuk berdagang. Kemudian juga ada banyak sekali cobaan-cobaan lainnya yang ditemukan di lapangan. Ada pesan nggak Bu Camelia untuk mereka-mereka ini yang sedang menghadapi hal yang sulit ini? Ya, kita memang dilematis. Di satu sisi kita ingin menyelamatkan kesehatan masyarakat. Di sisi lain jangan sampai masyarakat justru meninggalnya karena mereka tidak bisa makan, bukan karena COVID-nya. Ini memang kita dilematis. Kami berharap sudah jelas aturan dari pemerintah pusat bahwa PPKM ini disikapin dengan kearifan lokal. Kami sekarang lagi berupaya memberikan masukan-masukan kepada pemerintah kota. Ada upaya-upaya yang itu bisa kita lakukan, gitu loh ya. Termasuk bagaimana tetap usaha-usaha kecil ini tetap mereka bisa melakukan aktivitas jualannya sehingga mereka masih bisa memberikan kehidupan dengan tentunya prokes yang ketat. Kami minta Satpol PP misalnya nambah personil, nambah SDM. Kalau selama ini alasannya mereka tidak mampu menjaga karena SDM-nya terbatas. Kita tingkatkan sinergitas kita dengan kepolisian, dengan jajaran samping. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak anak-anak muda yang keren-keren yang bergabung dengan menghibahkan tenaganya juga untuk membantu penanganan COVID seperti Surabaya memanggil. Karena kami yakin arek-arek Surabaya ini darahnya adalah darah pejuang gitu loh. Jadi saya yakin dengan kekompakan arek-arek Surabaya ini bisa membantu tenaga-tenaga pemerintah kota. Sudah diinikan aja kebijakannya tetap dengan pembatasan-pembatasan. Entah itu jam 5 atau jam 8 ya tutup, tapi tetap bisa beraktivitas usahanya seperti itu. Yang kedua juga kita harus segera duduk bareng DPRD, tim anggaran DPRD dengan tim anggaran eksekutif ini duduk bareng merelokasi anggaran. Efisiensi anggaran mana sih yang tidak terpakai, yang kira-kira ini jika tidak dilakukan tidak berdampak terlalu besar kepada masyarakat. Misalnya kita membangun jalan itu kan tidak terlalu urgent, meskipun tidak kita lakukan hari ini itu tidak berdampak yang luar biasa. Kita geser alokasinya itu, kita berikan kepada masyarakat, terutama masyarakat MBR, keluarga-keluarga yang lagi melakukan isoman, insentif kepada nakes sehingga nakes juga semakin semangat. Kita berikan seperti itu. Terus kita benar-benar UMKM yang ada ini, UMKM yang ada dengan digitalisasi karena kita tetap di rumah saja. Bagaimana upaya digitalisasi marketplace digitalisasi ini benar-benar digerakkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Ada beberapa sebagai media berdagang ya, Bu ya? Berdagangnya seperti itu loh. Kalau pesan untuk pemerintah kota mungkin Bu? Ya, memang semuanya ini harus disikapi dengan kepala dingin. Ini ujian kita bersama, bukan hanya ujian pemerintah, tapi ujian masyarakat. Kami berharap segera duduk bareng eksekutif, legislatif. Mari kita berunding untuk kemaslahatan masyarakat. Kalau sudah masyarakatnya tertib, masyarakatnya disiplin, ya tentunya kita harus mengapresiasi itu. Jangan sampai di awal 1 minggu, 2 minggu mereka disiplin terus diperpanjang karena sudah mereka, ini yang kita bicarakan faktor perut gitu loh. Ketika perutnya sudah kosong mereka berteriak tapi kita masih tetap diam aja, itu namanya kita zalim terhadap masyarakat kita. Baik, terima kasih banyak Bu Camelia sudah bergabung bersama Ruang Publik pada siang hari ini. Harus sehat ya Mbak ya? Harus sehat, sehat harus lahir kuat. batin, sehat awake, jasmani, dompetnya juga. Amin Bu, amin sekali. Itu kayaknya harapan semua warga, semua masyarakat di tengah kesulitan yang ada. Lagi-lagi PPKM darurat, pemirsa, dirasa sebagai strategi yang terbaik bagi masyarakat di tengah angka kematian COVID-19 yang semakin meningkat. Ada pesan yang harus saya sampaikan kepada masyarakat Mbak sedikit. Boleh silakan ditambahkan Bu. Kami berpesan kepada masyarakat, sekali lagi obat, vitamin, vaksin itu adalah hanya penunjang. Faktor utama adalah pikiran kita tenang,
pikiran kita happy. Jadi mari kita bangun masjid di dalam rumah dengan kita banyak berzikir, mendatangkan ketenangan, mendatangkan happy, dan jangan lupa lihat YouTube atau video-video komedi untuk tetap happy. Jadi untuk menstimulasi kebahagiaan ya Bu ya, karena kayaknya internet ini yang sangat membantu untuk kita tetap di rumah biar tetap happy. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Kamilia Habibah, pesannya untuk masyarakat dan kita semua, semoga membangun semangat untuk kita semua, kita juga tetap sehat dan juga tetap kuat. Saya pamit undur diri dan penampilan dari Side Pro akan menutup ruang publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what's brave like Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Lord, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I love and for I worship and adore. Acara ini dipersembahkan oleh